Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Raudhatul Jannah, Bapak-bapak pejabat di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh yang tidak cukup waktu sebutkan satu persatu, dan seluruh staf rumah sakit, serta Bapak Ibu para jamaah salat zuhur sekalian yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, sekali lagi pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu topik pembelajaran untuk kita semua, atau topik penjuluhan kesehatan khususnya, yang temanya adalah pencegahan stroke. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah zuhur yang berbahagia, stroke adalah suatu penyakit yang kalau kita sebut stroke, orang membayangkan bahwa orang yang terkena stroke itu tangan atau kakinya lumpuh. Ada juga orang yang kena stroke tidak bisa bicara dan sebagainya. Dan itu selalu terjadinya secara tiba-tiba, Bapak Ibu sekalian. Yang namanya stroke selalu terjadi secara tiba-tiba. Di mana letak kelainan pada penyakit stroke ini? Kelainannya hanya satu, yaitu adanya sesuatu sumbatan di pembuluh darah otak, atau terjadinya pecah pembuluh darah otak, sehingga berdampak secara klinis untuk timbulnya manifestasi klinis yang macam-macam. Yang banyak dikenal orang adalah kelumpuhan, sulit bicara, ya, dan sebagainya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, gejala stroke itu banyak sekali macamnya. Tetapi yang banyak orang paham adalah kelumpuhan. Sebab biasanya kalau lumpuh, terganggu kerja dan sebagainya, sehingga harus cepat-cepat mencari pengobatan. Biasanya begitu. Tetapi manifestasi lain dari stroke adalah bisa terjadi hilang rasa sebelah tubuh misalnya. Nah, itu seringnya orang tidak dibawa berobat, padahal itu juga stroke. Kadang-kadang bisa manifestasinya pusing dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, WHO telah menetapkan bahwa ada satu hari setiap tahun yang diperingati sebagai Hari Stroke Sedunia, yang disebut dengan World Stroke Day, yang jatuhnya pada tanggal 29 Oktober 2021 untuk tahun ini. Jadi setiap tanggal 29 Oktober ini, seluruh pakar-pakar di bidang stroke akan memberikan penyuluhan di mana-mana di seluruh dunia untuk memperkenalkan kepada seluruh masyarakat agar waspada terhadap timbulnya stroke. Ya. Betapa banyak sekarang orang yang terkena stroke, bahkan jutaan orang di dunia ini kena stroke. Dan jutaan juga orang sudah meninggal gara-gara stroke, dan juga jutaan orang yang cacat karena stroke. Jadi sangatlah wajar kalau dalam setiap tahun diperingati satu hari untuk mengingatkan orang semuanya terhadap kemungkinan timbulnya serangan stroke. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah salat
zuhur yang dirahmati Allah, apa penyebab timbulnya stroke ini? Yang menyebabkan kelainan pada pembuluh darah itu, ya, penyebabnya banyak. Nah, penyebab timbul stroke ini kita sebut dengan faktor risiko stroke namanya. Di mana faktor risiko stroke ini ada dua macam, ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Nah, apa contohnya yang bisa dikendalikan? Contohnya misalnya hipertensi. Hipertensi merupakan suatu penyakit yang sangat berisiko untuk menimbulkan stroke. Jadi kasus-kasus stroke di seluruh dunia itu 80% lebih ya mengenai penderita hipertensi. Awalnya hipertensi, pelan-pelan jadi berkembang jadi stroke. Yang kedua, karena diabetes, penyakit kencing manis, itu juga penyakit yang sangat berisiko untuk timbul stroke. Di samping itu juga ada penyakit lain, misalnya karena kolesterol tinggi atau kita sebut dengan dislipidemia, juga demikian. Penyakit jantung, ya juga demikian. Dan juga banyak lagi lain-lainnya. Ini saya sebutkan yang besar-besar saja. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, ada faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan sama sekali. Ini masalahnya. Apa yang paling umum adalah usia kita. Usia kita tidak bisa kita elak. Makin hari makin bertambah. Setiap detik umur kita bertambah terus. Setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun terus usia kita bertambah. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi kita dengan pertambahan umur ini? Ya, di dalam tubuh kita tanpa kita sadari akan terjadi proses yang namanya degenerasi, proses kemunduran fungsi. Salah satunya adalah di degenerasi yang mengenai pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita makin lama bisa jadi dia makin rapuh dia, atau bisa jadi makin lama makin sempit salurannya, sehingga suatu saat dia akan terjadi sumbatan atau justru pecah. Itu tidak bisa kita elak Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana usaha kita untuk itu? Yang paling penting adalah sebenarnya yang bisa kita cegah tadi adalah penyakit-penyakit besar yang bisa kita obati, seperti hipertensi, DM, hiperkolesterol atau peningkatan kadar kolesterol dalam darah, kemudian penyakit jantung dan sebagainya. Itu yang bisa kita obati. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada menderita hipertensi, maka betul-betul tensinya dikendalikan untuk mencegah stroke. Ada orang tensinya 170/100, tenang-tenang saja tidak minum obat. Ya. Lantas dia mengeluh kalau sudah minum obat, kok rasanya saya jadi pusing dok katanya. Ya. Sehingga dia tidak minum obat, ini masalah. Akhirnya apa yang terjadi? Proses akan jalan terus pelan-pelan. Pada kondisi darah tinggi atau hipertensi, itu aliran darah di dalam tubuh kita sangat kencang. Makin tinggi makin kencang dia. Bisa dibayangkan aliran darah di dalam tubuh kita itu persis seperti aliran sungai. Pada saat di luar musim banjir, aliran sungai itu kelihatan biasa saja, pelan begitu ya. Tidak ada kerusakan tepi dari sungainya. Tapi bayangkan pada saat hujan besar, ya, air sungainya cukup tinggi, alirannya pasti akan sangat kencang. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Maka karena kencangnya aliran tadi, terutama di daerah belokan aliran sungainya, pasti akan ada bagian yang tergerus dia. Ada bagian yang rusak dinding sungainya, sehingga konstruksi tepi sungainya menjadi tidak bagus lagi, tidak normal. Bahkan bisa jadi dia jebol sungainya. Ini yang terjadi. Nah, kondisi seperti ini juga sama di dalam pembuluh darah kita. Makin tinggi tekanan darah kita, maka aliran darahnya akan makin cepat. Aliran darah yang cepat ini akan menggerus dinding pembuluh darah, terutama di daerah-daerah percabangan pembuluh darah. Ya,
Oleh karena itu, pada orang yang mengalami hipertensi, paling sering di cabang pembuluh darah itu mengalami kelainan di sana. Apa kelainannya? Awalnya karena kerusakan dari dinding dalam pembuluh darah itu diikuti dengan bekuan darah, kemudian terjadi karena dia proses terus-menerus terjadi, maka bagian yang mengalami kerusakan tadi itu lama-lama akan ditempeli oleh akan terjadi penumpukan lemak, kolesterol dan sebagainya di sana. Sehingga makin lama dinding dalam pembuluh darah itu makin lama makin menyempit. Ini masalahnya. Maka kalau dia sudah sempit, suatu saat terjadi bekuan darah, maka akan terjadi sumbatan pada pembuluh darah tersebut, maka bagian ujung dari pembuluh darah itu tidak mendapatkan suplai darah. Nah, kondisi itu selalu terjadinya tiba-tiba. Tiba-tiba bangun tidur, kok tangan kakinya udah nggak bisa gerak lagi. Tiba-tiba lagi ngomong, kok tiba-tiba nggak bisa ngomong lagi, ya, dan sebagainya. Selalu terjadi tiba-tiba. Jadi kerusakan dinding pembuluh darah itu disebabkan oleh aliran darah yang kencang tadi. Ya, jadi oleh karena itu, untuk mengendalikan supaya tidak terjadi kerusakan dinding pembuluh darah pada penderita hipertensi, maka selalu harus mengkonsumsi obat anti hipertensi. Nah, bagaimana kalau menggantikan dengan herbal? Boleh saja. Yang penting tensinya bisa stabil, bisa terkendali. Ya, tidak ada masalah. Yang sayangnya ada juga orang yang merasa enak menggunakan herbal misalnya, tapi tensi tidak diukur. Ini masalah. Tensi di atas 140 terus begitu dibiarin saja, maka itu akan sangat berisiko. Apalagi kalau tensinya mendekati 200, maka bisa jadi bagian pembuluh darah yang tadinya rusak bagian dalam itu kemudian dia akan menipis, timbul apa yang disebut dengan aneurisma. Jadi ada bagian pembuluh darah itu yang agak nyembul, dia sedikit kecil, memang ukurannya 1 sampai 2 mili. Dan itu sangat berpotensi untuk timbulnya pecah pembuluh darah secara tiba-tiba. Ya, biasanya timbulnya saat aktivitas, saat kerja biasanya. Sedang kerja, tensi naik biasanya, melebihi kemampuan daya tahan pembuluh darah tadi, maka dia akan pecah. Nah, ini yang terjadi. Maka selalu dia stroke itu terjadi secara tiba-tiba. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Faktor risiko yang kedua, penyakitnya tadi adalah diabetes. Nah, ini penyakit yang umum sekali, banyak di mana-mana kita jumpai, termasuk juga di Aceh. Ya, diabetes juga bisa menyebabkan timbulnya kerusakan dinding pembuluh darah. Ya, seringnya diabetes itu menyebabkan gampangnya terbentuk plak atau penempelan pada dinding pembuluh darah sehingga salurannya makin lama makin menyempit. Penyempitan ini akan diperberat oleh adanya peningkatan kolesterol di dalam darah. Seorang dengan kadar gula yang tinggi itu sangat berdampak terhadap kerusakan pembuluh darah seluruh tubuhnya. Mulai dari kepala sampai ujung kaki. Itu masalahnya. Terutama bila kadar gula di atas 200. Nah, ini masalah. Kadang-kadang ada orang malas ngecek, ya, malas, nggak peduli dengan penyakitnya, nggak mau tahu dia, nggak mau konsumsi apa-apa, ya, tidak mau konsumsi apa-apa, tidak mau minum obat, tidak mau minum herbal mungkin dan sebagainya. Maka tinggal tunggu waktu, proses jalan terus. Dan salah satu yang jadi masalah adalah bisa timbul serangan stroke tiba-tiba, bisa timbul serangan jantung tiba-tiba, bisa timbul juga kerusakan ginjal tiba-tiba yang menyebabkan harus cuci darah seumur hidup. Jadi kalau sudah rusak ginjalnya, mau tidak mau harus cuci darah seumur hidup. Ya, bayangkan kalau kena di kita seperti itu, penyesalan tidak ada gunanya. Waktu yang sudah lewat itu tidak bisa dikembalikan. Oleh karena itu kalau sudah rusak organ seperti tadi, itu nggak bisa diperbaiki. Nah, kalau ginjal mungkin bisa cangkok ginjal mungkin, tapi berapa harganya cangkok ginjal? Dan di mana dapat ginjal orang itu bisa kita cangkok? Itu masalah juga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Sebenarnya penyakit besar ini, stroke, hipertensi sebagai faktor risiko tadi, diabetes, hiperkolesterol, penyakit jantung, itu ada hubungannya dengan kebiasaan hidup atau lifestyle kita sendiri. Banyak orang yang pola hidupnya tidak sehat. Ya, yang dimaksud dengan pola hidup yang pertama adalah kebiasaan makan. Banyak orang yang tidak peduli makan. Makan suka-suka hati, sering makan yang berlemak, berminyak. Nah, ini akan berpotensi untuk timbulnya bisa jadi awalnya hipertensi atau hiperkolesterol, atau bisa jadi berkembang jadi diabetes gara-gara pola makan. Dari pagi makannya nasi gurih misalnya, siang nanti menjelang siang makannya martabak misalnya, ya, siangnya makannya nasi gulai kambing misalnya, sore makan mie Aceh, malam makan nasi goreng. Bapak Ibu sekalian, itu makanannya semua jenis makanan yang mengandung lemak sebenarnya. Ini masalah. 1 bulan saja kalau kita konsumsi seperti ini terus menerus, maka hampir bisa dipastikan akan timbul masalah dengan penyakit. Ya, penyakit biasanya penyakit yang sifatnya gangguan suplai darah, bisa serangan jantung, bisa stroke, bisa hipertensi, bahkan juga bisa diabetes. Nah, ini dia masalahnya. Hari ini kita lihat berapa banyak orang yang tadinya sebelum kena stroke senyumnya manis, Bapak Ibu sekalian. Begitu senyum menarik, menawan begitu. Begitu kena stroke miring sudah mulutnya. Begitu senyum miring begitu. Ya, apalagi kalau sudah usia tua, sebagian gigi sudah rontok. Itu kalau senyum mungkin anak akan lari begitu ya. Karena ketakutan dia. Betapa banyak hari ini orang yang tadinya bisa gagah gitu. Gagah berani kira-kira ya, badan tegap dan sebagainya. Tiba-tiba begitu terkena stroke, lumpuh sebelah, tidak bisa bergerak lagi. Ini masalah, terkapar di tempat tidur. Berapa banyak juga ada orang tadinya mungkin kategori orang pintar, jenius begitu, banyak tahu, tapi begitu kena stroke, hilang semua potensinya. Jadi lupa semuanya, ilmu-ilmu sudah ada jadi lupa semua. Gara-gara ada pembuluh darah di otak yang tersumbat. Di tempat lain juga ada orang yang terkena stroke, di mana sebelum terkena stroke bicaranya lancar sekali, ya, bahkan mungkin banyak mampu menguasai berbagai bahasa. Begitu kena stroke tidak bisa apa-apa lagi, hilang semuanya kemampuan itu. Ya, ini jadi masalah. Jadi yang penting sebenarnya adalah bagaimana kondisi seperti ini tidak terjadi pada diri kita, Bapak Ibu sekalian. Dan sebenarnya stroke ini bisa berisiko timbul pada siapa saja. Ya, hampir tidak ada batasan umur. Umur muda pun, anak-anak pun bisa kena stroke. Umur remaja, umur dewasa, dewasa tua, bahkan orang yang sudah di atas 65, sudah lansia, itu lebih berisiko stroke. Sebenarnya kalau dari segi umur, makin nambah umur dia, resiko timbul stroke itu makin tinggi, Bapak sekalian. Ditambah lagi karena lifestyle yang tidak benar, maka usia muda pun sudah terkena stroke. Banyak usia 30-an, 40-an sekarang udah kena stroke. Banyak sekali. Dan itu tren sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita perlu perhatikan tentang apa yang kita makan, dan itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Di dalam surah Abasa, di dalam juz Amma ayat 24, bunyinya falyanzuril insanu ila ta'amih, kata Allah. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Itu elemen Allah itu. Hari ini kita perhatikan berapa banyak umat Islam yang memperhatikan apa yang dia makan. Coba perhatikan atau tanya kepada diri kita sendiri, apa yang kita makan? Pernahkah kita perhatikan apa yang kita makan? Padahal elemen itu ada di dalam Al-Quran. 1400 tahun yang lalu Allah sudah mewahyukan itu.
Jadi kalau kita tidak perhatikan itu berarti kita tidak peduli terhadap ketentuan Allah. Di dalam ayat yang lain juga ditegaskan lagi oleh Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Bunyinya, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Ya ayuhan nas. Di situ Allah tidak menyebutkan ya ayuhal mukminun, tidak. Ya ayuhan nas. Hai seluruh manusia. Artinya apa? Ketentuan itu berlaku general ke semua manusia. Kulu mimma, maka makanlah apa saja fil ardi yang ada di dunia, halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Jadi perintah Allah itu adalah kita disuruh makan. Yang pertama prioritasnya adalah halal, yang kedua thayyib. Kemudian Allah sebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah engkau mengikuti kebiasaan syaitan. Sekarang coba kita lihat, masing-masing kita bisa introspeksi diri. Apakah kita ikuti? Enggak pernah kan dengar ayat ini? Perintah Allah itu kita disuruh makan yang halal yang pertama. Yang kedua thayyib. Halal itu kaitannya ada hubungannya dengan akidah dan sebagainya, karena halal itu sangat menentukan. Makanan kita makan yang halal itu untuk menentukan nanti di hari kiamat kalau badan kita ada makanan yang haram, maka siap-siap akan dibersihkan dulu di dalam neraka Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita melintas di Siratal Mustaqim itu, api neraka itu pasti akan menjilat kita, tidak bisa kita elak. Nah, oleh karena itu prioritas makan yang halal ini jadi prioritas utama. Yang kedua prioritasnya adalah makan yang baik. Makan yang baik ini ada kaitannya dengan kesehatan tentunya. Nah, kalau kita tanya ke orang-orang mana jenis makanan yang baik, ya mungkin banyak orang yang menjawabnya tidak pas. Hari ini Bapak Ibu sekalian, banyak makanan yang olahannya sebenarnya bermasalah, bukan jenis makanannya. Kita butuh makan daging, kita butuh makan telur, ya, ikan dan sebagainya. Tetapi olahannya sekarang jadi masalah. Coba bayangkan misalnya yang paling ekstrim, yang paling banyak dikonsumsi orang pada saat ada acara, kuah belangong, ya, bahasa Acehnya kuah belangong. Buah belangong itu sangat nikmat kalau dimakan. Kalau dimakan pada saat dia masih hangat, cukup nikmat. Tapi begitu dia sudah dingin, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Coba diperhatikan, itu ada bagian yang kelihatannya agak kayak berkerak dia. Ya, kerak. Jadi apa ya? Jadi seolah-olah membeku dia. Yang membeku itu adalah lemak Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi kalau dikonsumsi makanan seperti itu? Maka kondisi itu, lemak-lemak itu akan masuk ke dalam sirkulasi darah kita. Dia akan menyebabkan penempelan pada dinding pembuluh darah. Ini masalahnya. Nah, kondisi seperti itu dari hari ke hari, di waktu ke waktu, pembuluh darah kita terus ditempeli oleh plak-plak lemak seperti itu. Makin lama makin tersumbat dia. Kalau terjadi pada jantung misalnya, itu kalau di kateter diperiksa, oh ini berapa persen lagi sumbatannya? Tinggal 10% lagi misalnya, ya. Maka harus segera diambil tindakan sebelum dia tersumbat total. Kalau sumbat total, terlambat penanganan, langsung meninggal saat itu juga. Ini masalahnya. Sehingga mungkin perlu dipasang ring misalnya dan sebagainya. Demikian juga di otak kita. Pada orang-orang yang pola makan seperti tadi, itu bisa dibayangkan. Kalau bisa kita lihat pembuluh darahnya secara tembus begitu, itu banyak sekali bagian-bagian di dalam pembuluh darahnya yang sudah ada plaknya. Jadi pada orang-orang yang sudah pernah kena stroke, biasanya itu pembuluh darahnya kondisi sudah kurang bagus. Ya, terutama pada orang yang ada hipertensi, ada DM, apalagi DM-nya sudah lama, hipertensi sudah lama,
itu pembuluh darahnya di bagian dalam itu, kalau bisa kita lihat secara langsung sudah banyak bagian-bagian yang terjadi penebalan plaknya. Tinggal tunggu waktu dia tersumbat. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Maka kalau aliran darah sudah kurang bagus, fungsi organ pelan-pelan makin lama makin jelek. Nah, itu masalahnya. Sehingga tepat sekali Allah menyuruh kita untuk memperhatikan makan, memprioritas makanan yang halal. Kemudian yang kedua, makanan yang taib. Apa makanan yang taib yang paling bagus, yang bagus kita konsumsi setiap hari? Tentunya makanan yang ada kandungan proteinnya, ya, ada kandungan karbohidratnya, ada lauk pauk, ya, ada sayurannya, ada buah-buahannya, bahkan ada susunya. Itu kita sebut dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Itu bagus sekali. Tapi sekali lagi, makanan-makanan seperti ikan, telur, daging, kita butuh, ya, butuh zat makanan itu, tapi banyak olahannya yang tidak baik kalau ditinjau dari segi kesehatan. Ini yang mesti kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian, lifestyle yang kedua yang paling banyak menyebabkan stroke itu adalah kebiasaan merokok. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saat ini di Indonesia ini ada kira-kira mungkin 30% penduduknya perokok. 30% itu ada kira-kira 80 juta orang yang merokok. Bapak bisa bayangkan 80 juta orang perokok saat ini. Itu kalau dikali dengan satu bungkus rokok sehari kali 15.000, itu dapatnya 1, triliun satu hari untuk merokok, dihabiskan dana. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang terjadi pada orang yang merokok? Ternyata rokok yang sekarang itu yang dikonsumsi orang di mana-mana, itu kandungan zat bahayanya ternyata banyak. Banyak zat racunnya. Ini mohon maaf pada Bapak Ibu yang merokok. Saya tidak maksud harus berhenti merokok, tapi nanti saya akan tunjukkan pertimbangannya. Apakah Bapak Ibu harus berhenti atau mau ikut terus merokok, itu terserah. Kerusakan karena rokok itu bahaya sekali karena dia bisa menyebabkan, pertama, pada saat kita merokok, itu zat asap rokok itu akan nempel di bagian dalam dari paru-paru kita. Penempelan itu kita sebut dengan zat tar namanya, warnanya hitam. Jadi kalau kita ambil rokok, kita pakai saringannya, kita sedot, satu batang rokok sudah ada 1 mili dia, hitam warnanya. Nah itu, bayangkan itu akan nempel masuk di dalam paru-paru kita. Yaitu tentu dia akan merubah bagian dalam paru-paru kita, bahkan dia bisa mencetuskan timbulnya kanker paru. Kemudian di samping itu ada zat yang di dalam rokok itu yang kita isap, dia akan, karena molekulnya kecil, dia bisa masuk dalam sirkulasi darah. Ya, zat-zat tadi itu bisa bertindak sebagai radikal bebas namanya. Dia akan bisa merusak dinding dalam pembuluh darah. Ini masalah. Pembuluh darah lagi masalahnya. Kerusakan dinding pembuluh darah itu bisa berakibat macam-macam. Di samping kerusakan dinding pembuluh darah yang berakibat bisa mencetuskan timbul serangan stroke, dia juga bisa menyebabkan penggumpalan sel-sel darah kita. Penggumpalan sel-sel darah kita. Nah, jadi sangat wajarlah kalau kita lihat di bungkus rokok itu bahkan diingatkan di situ bahayanya rokok. Pabrik rokok mengingatkan Bapak Ibu sekalian, bahaya rokok. Bahkan kalau dulu hanya kata-kata saja dilarang merokok karena berbahaya untuk kesehatan. Kalau sekarang tampilkan gambarnya lagi, orang yang kanker paru kena rokok, yang kanker mulut dan sebagainya. Itu artinya apa? Pabrik rokok saja mengakui bahwa rokok itu banyak kandungan racunnya, berbahaya. Tapi kita juga merokok Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau kita merokok berarti sama dengan kita merusak diri kita sendiri. Secara agama boleh enggak? Tidak boleh kita merusak diri kita sendiri, hukumnya dosa. Ini masalah. Yang lebih masalah lagi adalah bahwa asap rokok yang kita lepaskan itu dihirup oleh orang lain, maka orang hirup itu 2 kali lipat dampak buruknya akan terjadi. Ini masalah. Sehingga bisa jadi seorang suami yang merokok di rumah misalnya, asap rokok dihirup setiap hari oleh istri, oleh anak. Satu saat istrinya akan timbul kanker paru. Bisa jadi padahal dia tidak merokok. Itu salah satu dampaknya. Artinya apa? Secara tidak sadar Bapak Ibu sekalian,
sudah menganiaya orang lain, walaupun itu istri sendiri, ya, dan itu pasti akan berdosa. Hari kiamat saya akan ragu itu, bisa jadi gara-gara rokok kita, ya, hari kiamat kita dituntut orang, Bapak Ibu sekalian. Betapa banyak efek rokok yang kita lepaskan itu, asal rokok kita lepaskan dihirup orang lain, orang pelan-pelan jadi sakit. Ini masalah. Memang tidak langsung meninggal, betul, tapi prosesnya itu akan terjadi pelan-pelan. Kalau kita lihat dari kacamata agama, Rasul pernah bertanya kepada sahabat, Rasul bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ditanya oleh Rasul. Bangkrut itu kalau bahasa Arabnya muflis, ya, muflis. Atadaruna anil muflis, kata Allah, kata Rasul. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan orang yang failit itu kalau bahasa kita? Maka para sahabat menjawab pada saat itu, orang yang failit itu, ya Rasul, adalah orang-orang yang berdagang tapi dia rugi dalam perdagangannya, sehingga semua dagangnya itu tidak laku, akhirnya dia tekor. Apa kata Rasul? Bukan itu yang saya maksud, kata Rasul. Orang-orang yang muflis yang saya maksud itu, kata Rasul, adalah nanti di hari kiamat ada umatku, kata Rasul, yang di hari kiamat dia membawa pahala yang cukup banyak, pahala puasa, zakat, salat dan sebagainya, banyak sekali, ya. Tapi begitu dia disidang di hari kiamat, itu satu-satu orang akan nuntut yang pernah dianiayanya. Ini masalah. Sehingga apa yang terjadi pada saat dia disidang di yaumil mahsyar itu, nanti satu-satu orang akan nuntut dia, sehingga bisa jadi dia akan bangkrut, kehabisan amalnya semua untuk membayar semuanya itu, membayar semua yang pernah dia zalimi itu, sadar atau tidak sadar. Ini masalah. Bahkan setelah habis semua pahalanya dibagi ke orang lain karena perbuatan zalimnya tadi saat di dunia, masih ada lagi orang yang masih nuntut. Sehingga apa yang terjadi? Dosa orang yang nuntut itu ditumpukan ke dia, sehingga orang yang nuntut itu akan berkurang dosanya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, kalau rokok tadi bisa menganiaya orang, bayangkan hari kiamat perokok itu akan ditanya, akan dituntut orang. Itu masalahnya. Makanya saya terus terang sampaikan ini, karena ini wajib saya sampaikan. Saya tidak bilang tidak melarang Bapak Ibu merokok, tapi dia berfikirlah untuk itu. Begitu bahayanya. Jangan-jangan nanti nyesal hari kiamat bangkit, kok nggak ada lagi pahala saya, habis semua dituntut orang. Ini masalah. Jadi orang yang muflis tadi, padahal ahli ibadah, ya. Belum lagi kadang-kadang kita dapat kopian dosa, Bapak Ibu sekalian. Kita merokok tanpa sadar, ada anak-anak yang mencontoh kita misalnya, merokok juga dia. Contoh. Dia berbuat dosa juga, mencontoh, kadang contoh kita, maka dosa dia akan tumpuk ke kita. Dicontoh orang lagi, dosa orang numpuk ke kita, terus saja Bapak Ibu sekalian. Maka membayangkan ini saya nggak sanggup pikir, sehingga kalau ditanya, dokter merokok nggak? Tidak. Dikasih 1 triliun pun saya tidak mau merokok. 1 triliun dikasih, 1 triliun dikasih, saya tidak mau merokok. Potensinya itu seperti tadi Bapak Ibu sekalian, banyak orang tidak tahu ini. Bahkan kadang-kadang ahli agama pun, ustadz pun tidak menyampaikan ini. Padahal ini masalah yang paling harus kita tahu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, andai kita paham ini Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau di Indonesia saja, tadi saya sudah menyebutkan 30% orang merokok di Indonesia. 30% itu kira-kira 80 juta orang. Kalau suatu hari merokok 1 bungkus saja, dengan harga rokok 15.000, itu maka hitungannya bisa 1,2 triliun dalam 1 hari. 1 hari Bapak Ibu sekalian. 1 bulan bisa 40 triliun. Bayangkan dengan 40 triliun 1 bulan, kita bisa buat banyak sekali. Luar biasa itu. Bisa menyelesaikan utang luar negeri sebagainya, dan Indonesia tidak perlu berutang ke luar negeri. Sebegitunya. Semua selesai itu insya Allah ya.
Nah, kalau itu diinfakkan di jalan Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kalau 1 juta saja kita infakkan di jalan Allah, ya kita enggak jadi merokok misalnya, uang kita alihkan, maka di jalan Allah itu akan berlipat 10 kali, 7 kali pertama dulu, kemudian masing-masing 7 itu berlipat 10 kali lagi. Sehingga kalau kita sedekahkan duit kita, menginfakkan duit kita di jalan Allah itu akan dapat 70 juta balasannya, walaupun tidak dalam bentuk uang cash, tidak. Banyak lagi yang lain-lain ya, dalam bentuk kemaslahatan dan sebagainya, banyak sekali, tidak terukur hanya dengan duit begitu ya. Jadi kembalinya 70 juta Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian coba bayangkan kalau kita merokok 1 hari 1 bungkus. Ya. 1 hari 1 bungkus, berapa ratus ribu kita keluarkan duit 1 bulan. Ya. Kemudian dalam setahun berapa juta? Dalam sekian tahun puluhan juta. Silakan dihitung, tidak percaya. Itu tercengang kita, dana sekian ratus juta sudah dihabiskan untuk dibakar begitu saja. Di dunia kita dapat penyakit, di akhirat siap-siap nanti akan dituntut orang. Ini masalah. Ya, siap-siap di dunia nanti akan sengsara karena penyakit kanker paru dan sebagainya. Di akhirat kita nanti bisa jadi berpotensi ya kehabisan pahala kita sehingga kita harus masuk ke dalam neraka. Ini masalah. Maka saya membayangkan ini, nggak sanggup bayang, saya ngeri sekali. Banyak umat Islam tidak tahu saat ini, oleh karena itu kewajiban saya menyampaikan. Perkara mau dengar atau tidak itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentang lifestyle tadi, yang pertama tadi pola makan tadi ya, kedua merokok, ketiga kebiasaan gerak badan yang kurang. Nah, ini juga masalah juga. Hari-hari hanya bekerja, nulis, duduk, begitu saja kerjanya. Ya, apalagi misalnya kerja kantoran ya. Aktivitasnya hanya yang banyak bergerak tangan saja gitu. Ya. Dan terus saja setiap hari, ditambah lagi makan seperti tadi. Nah, maka bisa dibayangkan. Nah, itu sangat berpotensi untuk timbul stroke, Bapak Ibu sekalian. Saya kira apa yang saya sampaikan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa bermanfaat, pertama untuk saya sendiri dan juga manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita. Mudah-mudahan semua kita bisa terhindar dari serangan penyakit stroke ini, walaupun kita tidak bisa menghindari 100%. Maka jangan heran ada orang yang memang sudah berusaha sekali untuk menghindar, tapi kena juga, itu sudah ketentuan Allah seperti itu. Karena ada satu hal yang kita tidak bisa hindari adalah faktor usia, faktor riwayat atau turunan penyakit genetik, itu nggak bisa kita hindari. Oleh karena itu kalau umpamanya kita sudah berusaha sekuat tenaga supaya tidak terkena stroke, tapi timbul juga, yaitu sudah ketentuan Allah. Tapi yang paling penting apa ketentuan Allah tadi yang difirmankan di dalam Al-Quran itu betul-betul kita jalankan dengan baik. Demikian kira-kira Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى